Halo sobat teknisi, berjumpa kembali. Oke. Di sini ada Realme Narzo A, maksudnya Realme Narzo 30A. Ini kondisinya tragis banget. LCD-nya pecah. Kebetulan 1 minggu yang lalu HP ini habis ganti LCD juga di sini di tempat saya, tapi sekarang hancur lagi. Nah, kejadiannya jadi si pemilik HP ini kemarin kecelakaan pas lagi nggak pakai helm ya. Nah, jadi sobat perhatikan kalau di jalan tuh gunakan kelengkapan dalam berkendara biar tidak fatal ya. Oke, kembali lagi ke HP-nya. Jadi saya sarankan sama pemilik untuk HP ini selain LCD, frame-nya juga diganti ya. Karena kalau kondisi frame hancur kayak gini serta melengkung, itu bahaya sekali kalau kita paksakan pasang LCD, karena LCD kan harus terpasang datar ya. Kalau melengkung seperti ini setelah dipasang dan kondisi dipaksa, takutnya nanti pengaruh ke LCD-nya. Oke, jadi semua bagian akan saya pindah ke frame yang baru. Jadi silakan sobat simak sampai selesai, jangan setengah-setengah, karena di sini saya juga infokan salah satu alat yang sangat penting tentunya dalam proses penggantian frame. Itu tidak sama seperti proses penggantian LCD. Kalau proses penggantian LCD kan kita hanya pasang LCD aja, kalau frame kan kita harus pindah semua. Jadi ini spare partnya harus dicopot satu persatu. Pengerjaan seperti ini tidak bisa terburu-buru karena menggunakan frame yang baru itu saya rasa tidak akan 100% langsung fix ya. Karena bakalan ada beberapa bagian yang tidak bisa presisi sama seperti aslinya. Jadi tugas beratnya ya pada saat pemasangannya seperti ini ya. Kita pindah, kita copot dulu spare partnya satu persatu dan kita pasang pada frame yang baru. Nah, pada saat pasang di frame yang baru biasanya ada saja bagian yang lebih atau menonjol atau tidak presisi sama sekali. Jadi kalau tidak presisi seperti itu, caranya bagaimana? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Oke, di sini semuanya sudah saya lepas. Jadi ini adalah bagian dari komponen Realme Narzo 30A. Komponennya tidak terlalu banyak, tapi tentu saja kalian harus menghafalnya ya. Jangan sampai nanti setelah dibuka kemudian dipasang kalian lupa sama posisinya. Oke, di sini untuk frame-nya saya punya satu set lengkap dengan tutup belakangnya.
tidak ada yang jual frame-nya aja, jadi saya beli satu set seperti ini. Kalau untuk satu set sekalian semua tutup belakang, tapi untuk tutup belakang tidak saya gunakan, hanya frame-nya saja. Nah, ini untuk LCD-nya. Jadi LCD Realme Narzo 30A sama dengan Oppo A15 dan Realme C15. Jadi 3 HP ini LCD-nya sama. Namun untuk frame-nya saya kurang tahu ya, apakah sama atau tidak. Sebelum tutup belakangnya dipasang, alangkah baiknya kita tes dulu sama frame-nya. Bila dipasang presisi seperti ini, jadi kita tidak perlu khawatir lagi nanti pada bagian akhir bakalan melenceng-melenceng pemasangannya. Selanjutnya kita pasang komponen yang tadi kembali seperti semula. Ingat ya, jadi sobat, kalau masang seperti ini jangan sampai ada yang kurang, karena semua yang terpasang dalam kondisi semula itu pasti ada fungsinya. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan atau lupa untuk dipasang. Step by stepnya juga sangat perlu sekali. Jangan sampai yang harusnya dipasang duluan dipasangnya belakangan. Ya tentu kalian akan bongkar lagi. Oke, di sini saya pasang untuk papan casnya. Ternyata tidak bisa langsung masuk. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau frame baru itu tidak semudah pemasangan frame asli atau bawaannya. Ada saja bagian yang tidak mau masuk atau tidak presisi. Jadi kalau sudah seperti ini, tolong jangan dipaksa. Alat selanjutnya yang sangat penting yaitu gunakan bor mini seperti ini. Kalian pangkas bagian yang tadi menghalangi atau yang menonjol, karena memang kalau untuk frame yang baru seperti ini itu tidak bisa 100% langsung berhasil atau langsung presisi. Ya, kesulitannya di sini. Inilah yang memakan waktu pengerjaan cukup lama. Kalau di sini durasi saya mungkin 18 menitan ya, tapi kalau aslinya saya pasang ini lebih dari itu. Nah, kalau sudah presisi kita bisa lanjut ke pemasangan komponen yang lainnya. Usahakan pemasangannya rapi biar nanti setelah dibaut dan dipasang tutup belakang tidak ada bagian yang menonjol. Kalau sobat misalkan dapat servisan seperti ini, itu alangkah
sebaiknya disarankan sekalian ganti frame. Walaupun tambah biaya, tapi dibandingkan dengan hasilnya nanti yang amburadul, lebih baik kita sekali kerja hasilnya tentu akan memuaskan dibandingkan dengan kita paksakan menggunakan frame yang lama. Sudah tahu framenya rusak, melengkung, masih saja dipaksakan, ya nanti hasil akhirnya tentu saja akan mengecewakan. Oke, di sini untuk LCD kita pasang dulu, baru kita pasang mesinnya. Ini harusnya tahap akhir ya, kalau tidak ada masalah kita tutup menggunakan penutup mesinnya. Oke, bisa sobat lihat ya, jadi penutup mesinnya ini sama sekali tidak bisa masuk pada bagian kanan. Saya sudah coba berulang kali, masih tetap tidak bisa. Wah, ini harus kerja ekstra seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau untuk pemasangan frame yang baru itu tidak akan bisa 100% mulus perjalanannya ya. Jadi kita waktu pemasangan itu tentu akan lebih lama. Jadi kita harus cari tahu dulu di bagian mana yang jadi penyebabnya. Lanjut kita potong menggunakan bor mini. Kita potong saja sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena ini LCD-nya sudah terpasang. Saya kira tadi bakalan langsung jadi ya, ternyata ada saja bagian yang kurang pas. Jadi sobat tidak perlu khawatir kalau misalkan alat kerja itu sudah lengkap. Nah, yang jadi masalah kan kalau kita kerja tapi alat tidak lengkap, nah itu hasilnya nanti. Untuk pemotongan seperti ini sobat jangan keburu-buru, pelan-pelan saja. Kalau misalkan belum pas, belum presisi, kalian potong lagi ya, jangan terburu-buru, karena kalau hasilnya jelek kan kita sendiri juga yang kena sebagai teknisi. Kalau customer mah taunya ya tinggal terima beres saja gitu ya, dia nggak bakalan ngerti kita kerjanya seperti apa. Mau kita kerja 4 jam ya ngerjain seperti ini ya, mereka taunya ya udah terima beres, mereka bayar, yang penting hasilnya bagus, udah itu aja ya. Tapi yang jadi beban kan kita sendiri yang ngerjain. Nah, ini untuk semua posisinya sudah presisi, jadi baut otomatis bisa masuk. Kalau tadi sama sekali nggak bisa masuk, jadi kalau saya paksakan takutnya untuk LCD-nya itu pecah gitu ya. Kalau sudah presisi seperti ini kan enak masangnya. Jadi sobat tidak perlu khawatir, tinggal pasang tutup belakangnya udah beres ya. Hasilnya pun rapi. Jadi untuk tutup belakangnya masih saya gunakan aslinya. Jadi kalau pasang yang
baru beli itu kan pengaruh di penutup lensanya itu ya, gak bakalan sebagus aslinya. Baik, untuk LCD-nya saya rasa di sini berfungsi dengan normal. Untuk plastik penutup LCD-nya sengaja saya tidak lepas, nanti biar dicek dulu sama yang punya. Saya harap di penggantian LCD yang kedua ini aman ya. Untuk alatnya yaitu tadi saya pakai obeng plus sama lem yang dua ini ya, hitam sama bening. Kemudian alat tambahannya yang sudah kita gunakan yaitu bor mini seperti ini. Kalau mau pasang-pasang frame wajib punya dibandingkan menggunakan cutter, karena ada bagian yang sangat susah dan tidak mungkin menggunakan cutter untuk memotongnya. Oke, ini untuk tutup belakangnya saya tidak gunakan yang baru karena di bagian lensa atau penutup kamera belakangnya itu biasanya hasilnya nggak bisa bening seperti aslinya gitu ya. Jadi ini saya simpan saja, siapa tahu nanti suatu saat ada yang perlu. Oke sobat, kemudian selanjutnya di sini untuk frame dan LCD yang lama masih. Jadi saya akan kasih ke yang punya. Jadi yang antar ke sini tuh bukan yang punya langsung ya, yang punya itu anaknya yang bawain ke sini bapaknya, karena saya juga turut prihatin karena kecelakaan tersebut. Ya mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Ini untuk tipenya RMX 3171 Realme Narzo A30. Setelah pemasangan silahkan sobat cek ya untuk fungsi semuanya, cek juga apa sudah presisi. Nah jadi begitu ya sobat, untuk pemasangan kita biarpun lama yang penting hasilnya bagus. Kalau sudah bagus dan presisi seperti ini, tentu saja kita sebagai teknisi sangat-sangat puas ya. Batin kita sangat puas kalau mengerjakannya pas seperti ini.